Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 20111300050 dari kelas 5B Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun. Riwayat hidup Ibnu Khaldun yaitu bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun. Lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Guru-guru dari Ibnu Khaldun diantaranya, beliau mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Kemudian ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdullah Muhammad bin Al-Rabai Al-Hashairi, dan yang kedua ada Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Al-Qusar, dan yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad Al-Jiani, dan yang terakhir ada Abu Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Kemudian pada tahun 1352 Masehi, ketika masih berusia 20 tahun, beliau sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga tahun 1375 Masehi. Selanjutnya, dari tahun 1375 Masehi sampai 1378 Masehi, beliau menjalani pensiunnya di Gal'at Ibnu Salamah, sebuah puri di Provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Dan sisa hidup beliau dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Karya-karya Ibnu Khaldun. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibrar atau Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yakni Muqaddimah 1 volume, Al-Ibrar 4 volume, dan Al-Ta'rif bin Ibnu Khaldun 2 volume. Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantinum, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal pada saat itu. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terdiri dari 4 teori. Yang pertama ada teori produksi, yang kedua ada teori nilai, uang, dan harga, yang ketiga ada teori distribusi, dan yang terakhir ada teori siklus. 1. Teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Teori produksi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, tabiat manusiawi dari produksi. Manusia adalah bintang ekonomi, tujuannya adalah produksi. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia. Yang kedua, ada organisasi sosial dari produksi. Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi saja yang memberikan produktivitas yang tinggi. Dan yang ketiga, ada organisasi internasional dari produksi. Ibnu Khaldun menganjurkan suatu teori yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. 2. Teori nilai, uang, dan harga. 1. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terrealisasikan dari tenaga kerjanya. 2. Teori uang. Bagi Ibnu Khaldun, 2 logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai.
Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Dan yang ketiga ada teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. 3. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Pendapat tentang penggaji elemen-elemen tersebut. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Eksistensi distribusi optimum. Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi 3 kategori, yaitu gaji, laba, dan pajak, dengan masing-masing kategori memiliki tingkat optimum. 4. Teori siklus. Terdiri dari siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Dan demikian pula, semakin besar populasi, semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar pula produksinya. Siklus keuangan publik yang terdiri dari pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Menurut Ibnu Khaldun, terdapat optimum fiskal tetapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik, yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menimbulkan siklus produksi. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.